Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Busela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 9. Nah, anak-anak, Busela akan melanjutkan pembahasan bab pertama, bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar, part yang kelima. Pada part atau bagian yang kelima ini, Busela akan menjelaskan tentang menyederhanakan bentuk akar. Oke, sebelum masuk ke materi, Busela akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep bentuk akar. Yang kedua, memahami cara menyederhanakan bentuk akar. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan cara penyederhanaannya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, mengenal bentuk akar. Oke, sebelum kita mengenal bentuk akar, kita perhatikan dulu bentuk perpangkatan berikut ini. Yang pertama, 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 sudah kalian ketahui bahwa 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Ya, konsepnya seperti ini. Oke, kemudian perpangkatan yang kedua adalah 8 pangkat 0. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar 8 pangkat 0, semua yang berpangkat 0 kecuali 0 itu sama dengan 1. Jadi 8 pangkat 0 adalah 1. Oke, berikutnya, perpangkatan berikutnya adalah 8 negatif 2. Jika ada negatif, kita ubah menjadi positif. Jika ada perpangkatan negatif, kita ubah menjadi positif. Dengan cara apa? Mengubah ke bentuk pecahan. Berarti 8 pangkat negatif 2 sama dengan 1/8 pangkat 2. Sama dengan 1/64. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, lanjut ke perpangkatan berikutnya, 8 pangkat 1/2. Nah, 8 pangkat setengah itu sama artinya dengan akar 8. Jadi semua yang berpangkat setengah artinya adalah akar. Jadi konsepnya adalah kalau A pangkat setengah sama dengan akar A. Nah, ini harus kalian ingat. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita belajar konsepnya. Next. Nah, ada contohnya ya. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari bentuk akar. Ini ada akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Nah, ada kotak merah. Coba kalian baca. Ingat ya, hasil akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif. Jika ada akar kuadrat itu pasti positif. Kenapa? Karena
negatif kali negatif hasilnya positif. Contoh, negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64. Sama artinya dengan 8 kali 8 juga 64. Maka hasilnya pasti bilangan positif. Maka hasil akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif. Oke. Berikutnya, kalau ada soal akar negatif 64, berarti jawabannya tidak terdefinisi. Definisi, karena tidak ada akar yang negatif, tidak akan ketemu hasilnya. Oke, jadi akar pangkat kuadrat, akar pangkat 2 itu hasilnya semuanya positif. Akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif, tidak bisa negatif. Bisa dipahami ya? Oke. Next. Contoh soal berikutnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ada akar 32. Nah, caranya gimana? Bu Sela tidak bisa itu kalau diakarkan tidak ada berapa kali berapa angka yang sama, hasilnya 32 tidak ada. Maka harus kita sederhanakan dulu, kita pecah. Berapa kali berapa hasilnya bisa diakar. Contoh 16 kali 2. Nah, 16 kali 2 kan hasilnya 32. 16 ini bisa diakar pangkat 2. Ya, jadi sama dengan 16-nya diakar, keluar berarti 4 akar 2. 16 diakar kan 4. 2-nya tetap diakar karena sudah tidak bisa diakar. Itu. Atau cara kedua, menggunakan pohon faktor. Contoh 32 di pohon ya, 2, 16, 2 lagi. Berapa cah? 8. 2 lagi. 2 lagi berapa? 4. Pinter. Kemudian 2 lagi. 2 itu. Nah, di sini ada 5 kali 2. Ya kan? Nah, yang bisa dihitung 4. Jadi akar 32 sama dengan 2 kali 2 kali akar 2. Gitu. Jadi hasilnya 4 akar 2. Itu bisa dipahami ya, kan ini 2 kali 2 gitu. Yo, lagi contoh soal berikutnya. 200 akar 200 apa? Nah, agar bisa diakar, jadi kita uraikan. Jadi 100 dikali 2 kan 100 bisa diakar. 100 diakar berapa? 10 akar 2. Cara kedua, dia pakai itu lagi pohon faktor. 2 100, 2 50, 2 25. Kemudian 5 5. Nah, jadinya seperti apa ya? Akar 200 sama dengan ini kan, nah 1 kali ya, 2 kali sisa akar 2 kali 5 gitu ya. Kemudian 2 dikalikan dengan 5, hasilnya 10 akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Next ya, contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 18 pangkat 1/5.
Berarti seperti apa kalau seperti ini? Kalau setengah itu berarti akar pangkat 2, kalau 1/5 berarti akar pangkat 5. Jadi 18 akar pangkat 5. Seperti ini penulisannya. Nah, bisa dipahami ya? Oke, hasilnya seperti ini aja, kan 18 tidak bisa diakar pangkatkan 5. Oke, kemudian berikutnya. Kalau ada 125 pangkat 2/3. Nah, terus kalau seperti ini gimana Bu Sela ya? Oke, tinggal akar ini ya, akar pangkat berapa? 3. Berarti 125 dipangkatkan 2. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Sekali lagi. Kalau ada 32 negatif 1/2. Gimana ini terusan? Nah, karena ini negatif, otomatis kita jadikan pecahan dahulu. Berarti 1/32 pangkat setengah. Setelah itu baru 1/akar 32. Seperti itu. Bisa nggih? Bisa ya? Oke. Mudah, kalau kalian mau belajar pasti semuanya mudah. Lanjut berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini disuruh menyederhanakan akar. Nah, di sini ada akar 75. Nah, biar bisa pangkatnya, biar ada yang bisa diakarkan, berarti kita apakan? Kita uraikan. Berapa kali berapa yang nanti bisa diakar? Ya 25 kali 3, kan hasilnya 75. 25 bisa diakar berapa? 5 akar 3. Ini hasilnya. Ini. Oke, lagi 100 akar 500. Berarti dijabarkan lagi 100 kali 5. Jadi sama dengan 10 akar 5. Seperti ini. Bisa ya? Lanjut. Selanjutnya. Berarti kalau 5.000 gimana Bu Sela? Ya, berarti akar 100 dikali 50. Nah, berarti 100-nya dikeluarkan, diakarkan dulu. 10 akar 50. Ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Gimana caranya? Berarti 10 akar 25 kali 2. Ya toh, 25-nya dikeluarkan. Berarti 10 dikali 5 akar 2. Hasilnya berapa? Yo 50 akar 2. Paham ya anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, sekali lagi Bu Sela akan berikan contoh terakhir ini. Oke, di sini disuruh menyederhanakan lagi, ada akar 216. Caranya seperti tadi, kita cari angka atau bilangan yang bisa diakarkan. Kira-kira berapa ya? Nah, 36 dikali 6. Nah, 36 dikali 6. 36 dikali 6. 36 kan bisa diakar berapa? 6. 6 akar 6. Seperti ini. Sudah, seperti ini aja kan. Akarnya sudah tidak bisa diakarkan lagi. Selanjutnya, yang nomor 2. Akar 112. Nah, akar 112. Bu Sela kesusahan saya kalau mengira-ngira ini enggak dapat nanti. Ya enggak apa-apa, kita pakai cara yang kedua. Caranya pakai apa? Pakai pohon faktor. Nah, dibagi 2. Hasilnya 56. Dibagi 2 lagi. 28 bagi 2. 14 bagi 2. 7. Yo, 2. Berarti 2 kali 2 akar 7 kali akar. Jadi hasilnya adalah 4
akar 7. Bisa ya? Oke, lanjut. Yang terakhir ini, 105. Bu, saya juga kesusahan, Bu. Gimana? Nah, kita pakai pohon faktor lagi. Dibagi 2 enggak bisa. Dibagi 3 bisa, 35. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Loh, Bu, enggak ada yang sama, Bu. Gimana ini? Ya berarti enggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya tetap akar 105. Kan hasilnya cuma seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, anak-anak, sekian pertemuan kita bagian kelima ini. Semoga apa yang bisa sampaikan bisa kalian pahami, dan semoga ilmu yang bisa sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.